penulis memulai dengan bertanya tentang mengapa kok yang dipilih itu Nabi Muhammad. Yang dijadikan sebagai ensiklopedi yang akan kita kaji bersama. Kenapa Nabi yang mulia ini Nabi Muhammad, dan kenapa sekarang ini kita sedang belajar tentang beliau. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa ya, penulis, sosok Nabi itu adalah utusan Allah. Maka kita butuh petunjuk Allah untuk memilih siapa sih Nabi terbaik pilihannya. Ya, ternyata memang yang dipilih Allah adalah Muhammad SAW, uswatun hasanah kita. Ya, Allah telah mengutus banyak nabi. Ada yang namanya disebut dalam Al-Quran, ada juga yang tidak. Ya, di surat An-Nisa ini disebutkan Allah memang telah mengutus banyak nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya. Dan mereka adalah manusia-manusia yang luar biasa tentunya. Ya. Tetapi yang paling istimewa ternyata adalah nama Muhammad ini. Ya. Nabi Muhammad lah yang dipilih Allah sebagai penyempurna para nabi. Ini di surat Al-Ahzab ayat 40, ya, ayat 40. Coba kita lihat bersama-sama ya. Ini kita sambil mengkaji Al-Quran. Ini ada yang baca Bapak Quran enggak ya? Saya kalau baca ini harus pakai kacamata sebentar. Di surat Al-Ahzab ini ayat 40 ya. Di situ disebutkan, saya bacakan terjemahannya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Orang-orang musyrik, Yahudi dan munafik tidak henti-hentinya mempersoalkan sebentar, ini terjemahan atau apa nih, sebentar. Ya. Boleh dibantu. Dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, ini adalah ketetapan Allah di surat Al-Ahzab ini tentang Nabi Muhammad lah yang dipilih sebagai penutup para nabi. Sehingga yang biasanya penutup itu kalau di Jawa itu jenenge apa? Gong. Tahu gongnya ya? Dong, wah itu gongnya. Kalau bintang itu biasanya yang ditaruh terakhir, itu yang paling bagus biasanya. Nggak mungkin yang ditempatkan terakhir itu yang paling elek, nggak mungkin. Itu pasti terjadi apa ya, anti klimaks. Orang nggak puas. Yang terakhir itu biasanya gongnya, dem gitu. Nah inilah gong para nabi itu ya Nabi Muhammad. Maka inilah yang kita pilih. Ya, maka kita sekarang mengkaji sosok yang dicintai Allah, dipilih oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini yang mau kita bahas. Oke. Nah, kemudian penulis juga mengajak kita untuk berpikir tentang menelaah kitab-kitab suci dari berbagai agama. Bahwa memang untuk mengkaji siapa nabi yang terbaik pilihan Allah, paling pas ya lewat petunjuk Allah, lewat ayat-ayatnya Allah. Maka Allah sudah mengatakan lewat Al-Ahzab tadi bahwa penutup nabi adalah Nabi Muhammad. Lalu dengan kitab yang lain bagaimana? Kitab suci agama lain, ternyata penulis melakukan riset yang sangat luar biasa. Seperti kita ketahui bahwa tidak ada kitab suci agama lain yang otentik seperti Al-Quran sampai hari ini. Nah, ini kita akan mencoba membahas ya. Kita mengakui dan mengimani para nabi selain Nabi Muhammad. Jelas ya? Ada siapa selain Nabi Muhammad? Ibrahim, siapa lagi? Musa, siapa lagi? Nuh, Isa,
Yusuf, Daud, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Iya, dan lain-lain. Ya, siapa tahu jangan kalau menyebut nama Nuh tadi kan, Nabi Nuh mendengar besok di akhirat jangan akan didatangi seorang laki-laki yang tampan, dulu namaku kau sebut waktu duduk di asalam, kan lumayan. Nah, ada lagi yang namanya dan lain-lain juga ada. Kamu dulu namanya dan lain-lain. Ayo, oh ini dan lain-lain itu ada disebut juga, ada juga. Gudi banget, gudi dhuwur ya gitu. Jadi ada para nabi yang luar biasa. Ya. Namun perlu dicatat bahwa tidak ada satu kitab yang diwahyukan kepada para nabi itu sampai ke zaman kita dalam bentuk aslinya. Ini yang menarik. Jadi kitab-kitab suci yang para nabi kan menerima wahyu. Ya. Tetapi tidak ada kitab yang benar-benar diwariskan mereka sesuai aslinya yang sampai kepada zaman sekarang. Tidak ada yang otentik, tidak ada yang asli. Contoh misalnya teks asli Taurat itu dari Nabi siapa? Nabi Musa. Itu ternyata telah dimusnahkan saat Baitul Maqdis dihancurkan bangsa Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sehingga kitab itu hilang, yang ada hanyalah yang dihafalkan orang-orang yang campur dengan syair-syair, kisah-kisah fiktif, dongeng-dongeng. Ini luar biasa. Kemudian kitab Zabur atau Mazmur ditulis abad ke-5 setelah kematian Nabi Daud. Jadi sudah 500 tahun kemudian itu baru muncul. Itu aja dilengkapi dengan omongan 100 penyair di situ. Anda tahu penyair? Sastrawan, itu jelas pasti ada unsur ngarangnya. Bahasanya ngarang, bahasanya berbunga-bunga. Sehingga aslinya itu jadi gak kelihatan, campur baur. Gitu. Ya ini contoh nih, ya. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam menyampaikan Injil. Itu ternyata tradisi yang dibangun Isa itu adalah penyampaian secara lisan to lisan. MLM, mulut lewat mulut, getok tular. Ya. Tradisi menulis Injil itu baru dilakukan ketika bangsa Yunani mulai masuk agama Kristen. Padahal bahasa aslinya bahasa Aramaik. Tapi kemudian ditulis oleh orang Yunani dengan bahasa Yunani. Itu aja dimulai baru abad ke-7. 700 tahun, padahal Isa itu meninggal pada abad 1 Masehi. 700 kemudian baru ada tulisan-tulisan tentang apa yang disampaikan Isa dari getok tinular, tutur tinular, mulut lewat mulut. Nah ini, dan kita tahu bangsa Yunani ini bangsa yang pandai berbicara, tentu omongannya tentu banyak tambahan-tambahan. Nah ini luar biasa. Nah, inilah yang kemudian membuat penulis kemudian mengkaji tentang kesahihan Al-Quran. Bahwa kehebatan seorang nabi kita itu ternyata bukan hanya kehebatan secara akhlak, tetapi dalam metodologi menjaga wahyu Allah itu luar biasa. Agar wahyu itu tetap sahih. Kayak nabi kita itu belajar lewat wahyu Allah, lewat Jibril tentang bagaimana para nabi dulu itu kurang mampu mengamankan wahyu dari Allah. Nah ini, maka kemudian disebutkan tentang kesahihan Al-Quran. Diceritakan bahwa sejak awal pewahyuan, nabi kita selalu mendiktikan ke sahabat yang pandai menulis. Waktu itu adalah Zaid bin Sabit sebagai juru tulis nabi. Nabi kan kita ketahui tidak bisa membaca, tidak bisa menulis ya. Tapi ternyata punya juru tulis. Kalau tempat kita ada juru ketik. Ya, Pak Wawan misalnya. Itu tercatat. Kalau dulu proklamasi namanya Sayuti Melik. Itu juru ketik, betul nggih? Ini nabi kita ternyata punya orang yang juru tulis. Nah, setelah diketik dan ditulis, kalau zaman dulu ya Said bin Sabit bukan ngetik ya, bukan, tapi menulis di pelepah-pelepah daun atau kulit-kulit. Setelah ditulis, kemudian Zaid bin Sabit kemudian membacakan ulang wahyu yang diterima itu. Setelah Nabi mengatakan benar, kemudian disimpan di tempat yang aman. Ini prosesnya demikian.
Jadi bukan hanya lesan tulisan, tetapi sudah lesan ke tulisan. Sudah terdokumentasi. Kalau kita lihat di manajemen modern sekarang, maka semua aktivitas itu harus ditulis. Ya, write what you do what you write. Itu manajemen Jepang begitu. Dan Nabi sudah melakukan itu. Apa yang diterima, dihafal, diucapkan, dan cari orang tulis. Maka penjenengan semua kalau ada rapat dimanapun ada no tulis itu penting. Iya penting, ada catatannya. Zaid bin Sabit, Masjid As-Salam kalau ada rapat harus ada penulisnya ya Pak Edrik ya. Ditulis, benar ditulis, dicatat. Nah ini, jadi tradisi lesan tulisan menuju ke tulisan itu sesuatu yang diajarkan yang berdampak luar biasa dalam sejarah Al-Quran ini. Ya. Kemudian para sahabat sudah diajarkan bahwa membaca Al-Quran itu bagian dari ibadah integral. Sehingga banyak sahabat segera menghafalkan semua wahyu yang diterima Nabi. Wah ini luar biasa. Nabi itu begitu menyampaikan sebuah wahyu, langsung sahabat itu kemudian berbondong-bondong mendengar, menghafalkan. Nah ini. Mereka senang sekali menghafalkan apa yang disampaikan Nabi. Nah ini. Nah kemudian setelah Nabi wafat, pada masa Abu Bakar, atas usul Umar dikumpulkan semua hufaz atau penghafal Al-Quran agar teks Al-Quran ditulis dan dikumpulkan. Ini usul dari Umar bin Khattab karena ada perang Yamamah di mana mulai muncul muslim-muslim yang ternyata setelah wafat Nabi itu memberontak, tidak mau bayar zakat, ya tidak mau sedekah, ya tidak mau lagi berjamaah. Kemudian oleh Abu Bakar diperangi. Yang terkenal adalah perang Yamamah terjadi pada tahun 12 Hijriah. Dan di situ ada 70 hufaz atau penghafal Quran yang syahid, yang meninggal. Nah, Umar kemudian berpendapat, wahai Abu Bakar, ini bahaya nih kalau setiap perang 70 meninggal, bisa habis nanti penghafal Al-Quran kita. Lalu diusulkan untuk melakukan mengumpulkan seluruh hafalan Quran, teks-teks Al-Quran. Itu dimulai pada masa Abu Bakar. Insyaallah. Semua dikumpulkan akhirnya. Dan kemudian dicek para hafid ini kemudian mengecek satu persatu. Kemudian yang sudah disetujui mereka itu dikumpulkan menjadi sebuah kitab dalam bentuk kumpulan-kumpulan aja, kumpulan-kumpulan dokumen-dokumen. Belum dibukukan. Nah, pada masa Utsman, maka salinan teks Al-Quran yang baru tadi disusun dalam mushaf resmi. Jadi baru disusun dalam mushaf resmi. Ya, mushaf inilah yang kita baca sampai saat ini. Masyaallah. Gitu ya. Jadi Anda punya gambaran perbedaan antara kitab suci agama lain dengan kitab sucinya kita. Bagaimana tradisi atau metodologi itu dijaga oleh Nabi kita. Masya Allah. Ini penting banget nih. Penting banget.